Jakatarup dan 7 Bidadari. Pada zaman dahulu kala, ketika hutan masih lebat dan desa-desa hidup damai, hiduplah seorang pemuda bernama Jakatarup. Ia adalah anak tunggal dari sebuah keluarga desa yang sederhana. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal, sehingga sejak muda ia hidup sendiri. Meski hidup sebatang kara, Jakatarup tumbuh menjadi pemuda gagah, rajin bekerja, dan disukai oleh para tetangga. Tubuhnya kuat karena terbiasa membantu mengolah sawah dan berburu di hutan. Namun, di balik kehidupannya yang tampak baik-baik saja, Jakatarup sering merasa kesepian. Malam-malam panjang, ia lalui seorang diri di rumah peninggalan orang tuanya. Tanpa ada teman bicara, suatu pagi, Jakatarup pergi berburu ke dalam hutan. Ia berjalan cukup jauh, menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang. Saat itu, udara sangat segar, kicau burung terdengar riang, dan sinar matahari menembus celah pepohonan. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari kejauhan, ia mendengar suara yang begitu indah. Suara tawa wanita merdu bagaikan nyanyian. Rasa penasarannya membuat ia berjalan perlahan mendekati sumber suara. Betapa terkejutnya Jakatarup ketika sampai di sebuah danau jernih yang tersembunyi di tengah hutan. Di sana, tampak 7 wanita luar biasa cantik sedang mandi dan bermain air. Kulit mereka bercahaya, rambut panjangnya terurai, dan wajah mereka memancarkan pesona yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Jakatarup tertegun. Hatinya berdebar kencang. Ia segera menyadari bahwa mereka bukan manusia biasa, melainkan 7 bidadari dari kayangan yang turun ke bumi untuk mandi di tepi danau. Tergeletak kain selendang berwarna-warni. Ia tahu, selendang itu bukan sembarang kain, melainkan sayap ajaib yang memungkinkan para bidadari kembali ke kayangan. Saat menyaksikan pemandangan itu, timbul niat dalam hati Jakatarup. Kesepian hidup yang selama ini ia rasakan mendorongnya melakukan sesuatu. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati tumpukan selendang itu, lalu mengambil satu selendang dan menyembunyikannya rapat-rapat. Setelah puas mandi, satu persatu bidadari mengenakan selendangnya dan terbang kembali ke langit. Namun, seorang bidadari bernama Nawang Wulan kebingungan. Selendangnya tidak ada. Ia panik, mencari ke sana kemari, tetapi tidak menemukannya. Sementara saudari-saudarinya telah pergi meninggalkannya seorang diri. Nawang Wulan menangis di tepi danau. Suaranya begitu memilukan, membuat siapapun yang mendengarnya tersayat hati. Saat itulah, Jakatarup muncul. Sioliela baru datang. Dengan wajah penuh simpati, ia bertanya, "Wahai wanita cantik, mengapa engkau menangis sendirian di tepi danau?" Dengan terisak, Nawang Wulan menjawab, "Aku kehilangan selendangku. Tanpa itu, aku tidak bisa kembali ke tempat asal." Jakatarup pun berpura-pura prihatin, lalu berkata lembut, "Jangan bersedih. Jika engkau berkenan, ikutlah denganku. Aku tinggal sendirian di desa. Engkau bisa menetap di rumahku sampai kau menemukan jalan kembali." Tak ada pilihan lain bagi Nawang Wulan. Dengan berat hati, ia mengikuti Jakatarup. Hari-hari berikutnya, Jakatarup memperlakukan Nawang Wulan dengan penuh kasih sayang. Ia menyediakan tempat tinggal yang layak, memberinya pakaian, dan melindunginya. Lama-kelamaan, Nawang Wulan mulai merasa nyaman. Kebaikan hati Jakatarup perlahan menumbuhkan rasa cinta di hatinya. Tak lama kemudian, keduanya menikah. Pernikahan itu sederhana, namun penuh kebahagiaan. Rakyat desa pun gembira melihat Jakatarup akhirnya memiliki pendamping hidup. Beberapa waktu kemudian, Jakatarup dan Nawang Wulan dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Keluarga kecil itu hidup rukun, penuh kasih, dan dicintai oleh para tetangga. Sebagai bidadari, Nawang Wulan memiliki pengetahuan istimewa. Ia tahu cara menanak nasi dengan hanya sebutir padi. Ia memasukkannya ke dalam periuk, menutupnya, dan seketika, nasi yang harum dan cukup untuk seluruh keluarga muncul. Karena itu, lumbung padi Jakatarup tak pernah berkurang. Namun, Nawang Wulan memberikan satu syarat. "Suamiku, jangan sekali-kali membuka tutup periuk saat aku memasak. Itu adalah rahasia yang tidak boleh dilanggar." Pada awalnya, Jakatarup mematuhi. Namun, seiring waktu rasa penasaran menguasai dirinya. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebutir padi bisa menghasilkan nasi begitu banyak? Suatu hari, ketika Nawang Wulan sedang bekerja di ladang, Jakatarup diam-diam membuka tutup periuk itu. Betapa terkejutnya ia, karena di dalamnya
Hanya ada sebutir padi kecil yang sedang direbus. Saat Nawang Wulan pulang, ia langsung tahu bahwa suaminya melanggar janji. Dengan wajah kecewa, ia berkata lirih, "Mulai hari ini, aku tidak bisa lagi menggunakan cara ajaibku. Kita harus menanak nasi dengan padi yang sesungguhnya, seperti manusia biasa." Sejak saat itu, persediaan padi di lumbung mereka semakin lama semakin menipis. Pada suatu hari, ketika hendak mengambil padi di lumbung, Nawang Wulan menemukan sebuah benda yang sangat dikenalnya, selendang ajaibnya. Ia terdiam, tubuhnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Segala pertanyaan dalam hatinya selama ini terjawab. Ia sadar, Jaka Tarublah yang telah mengambil selendangnya dulu di danau, sehingga ia terjebak di bumi. Dengan hati hancur, Nawang Wulan menatap suami dan anaknya. Air mata menetes di pipinya. Ia berkata, "Jaka Tarub, aku mencintaimu. Tetapi engkau telah menipuku sejak awal. Kini, aku harus kembali ke tempat asalku." Ia kemudian memeluk anaknya erat-erat, menciuminya dengan penuh kasih. "Anakku, maafkan ibumu. Aku harus kembali ke kayangan. Tapi kau akan selalu ada di hatiku." Setelah itu, Nawang Wulan mengenakan selendangnya. Dengan cahaya terang yang berkilau, ia terbang ke langit, meninggalkan Jaka Tarub yang hanya bisa menatap penuh penyesalan. Akhir kisah. Sejak hari itu, Jaka Tarub hidup seorang diri bersama anaknya. Ia menyesali perbuatannya, menatap langit setiap malam, berharap dapat melihat istrinya di antara bintang-bintang. Meski kisah cinta mereka berakhir pilu, legenda Jaka Tarub dan Nawang Wulan tetap dikenang sebagai cerita penuh makna. Dari kisah ini, kita belajar. Kejujuran adalah dasar kebahagiaan. Sebuah hubungan tidak akan bertahan lama bila dibangun di atas kebohongan. Rasa syukur lebih berharga daripada rasa penasaran yang berlebihan. Hidup sederhana dengan usaha sendiri lebih baik daripada bergantung pada sesuatu yang tidak kekal. Demikianlah kisah legenda Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Sebuah cerita yang mengajarkan kita pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan kesabaran. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita.